أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberi peluang menikmati bulan Ramadan. Sekarang kita sudah berada di penghujung Ramadan, akhir-akhir sepertiga bulan Ramadan. Mudah-mudahan kesempatan Ramadan tahun ini dapatlah kita manfaatkan menjadi amal-amal, mengumpulkan amal-amal soleh insyaAllah. Amin. Salawat dan salam tak lupa, mari sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang berbahagia, malam ini kita bincang sebuah kisah, sebuah cerita. Dari cerita ini nanti, dari kisah ini nanti kita ambil hikmahnya, ilmunya apa. Ada seorang ulama. Seorang ulama ini menyuruh beberapa orang muridnya untuk menyeberangi sungai. Seberangi sungai itu. Nah, apabila engkau menyeberangi sungai, ketika berada di sungai, ambillah beberapa bekal di situ. Apa yang ada di sungai itu ambil. Ya, jumpa batu, ya ambil batu. Jumpa pasir, ya ambil pasir. Ambil. Sebatas kemampuanmu, kekuatanmu, usahakan. Maka beberapa orang murid ini mulai menyeberangi sungai. Ada di antara murid itu sampai di sungai, diambilnya, jumpa pasir, ambil pasir, masuk dalam karung, jumpa batu, masuk dalam karung, sehingga dia pikul sesuai dengan kemampuannya. Ini waktu itu malam, bukan siang, malam. Kalau siang masih nampak apa yang diambil, ini malam tak nampak. Ada jumpa batu, masuk dalam karung, jumpa pasir, masuk dalam karung. Kira-kira terpikul, dah rasanya kuat memikulnya, dia bawa. Ada di antara muridnya apa? Ambil sambil aja. Janji ambil udahlah. Ambil sekedar aja, sambil lewat ambil. Ambil sikit-sikit sajalah. Bawa. Ada di antara muridnya langsung tak ambil, malas. Untuk apa pasir? Untuk apa batu sungai? Kan gitu. Akhirnya sampai di seberang. Bila sampai di seberang, dibuka. Apa yang mereka ambil? Ternyata di dalam karung itu yang mereka ambil apa? Emas, intan dan permata. Subhanallah. Yang mengambil banyak tadi tentu gembira. Karena emas mahal harganya. Yang enggak ada harga ini kan emas Jawa aja ini. Kurang harganya lah, bukan enggak ada harga. Kurang. Mas Karto, Mas Poniman, ya kan? Mas Ahok. Kalau emas perhiasan itu harganya mahal sekarang. Mas Pendi lumayan. Ya, Mas Pendi lumayan. Jadi gembira yang ambil banyak.
Yang ambil sekedarnya, yang ambil sikit menyesal. Aduh, kenapalah aku ambil sikit? Kalau tahu banyak tadi ambilnya. Menyesal. Yang nomor 3 lebih menyesal. Kenapa? Karena tidak mengambil apa-apa. Kalau aku tahu ada emas tadi, kalau aku tahu intan, kalau aku tahu ada berlian, aduh, kalau aku tahu. Itulah 3 cerita dari murid seorang ulama. Sebenarnya sama dengan kita. Kita sedang menyeberangi sungai, namanya Sungai Ramadan. Ya kan? Nah, apa yang kita ambil sekarang? Ini kesempatan. Apa yang kita ambil? Apa yang kita kumpulkan di Ramadan ini? Amal-amal soleh batas kemampuan kita. Ya. Apalagi puasa Ramadan. Dalam sebuah hadis diskusi dikatakan apa? Semua amal ibadah Bani Adam untuk dirinya ila saum, kecuali puasa. Wa ana ajzibih. Kalau puasa itu kata Allah, aku yang balasnya. Artinya seseorang yang mengaku beriman, umat Islam, tapi tidak berpuasa bulan Ramadan, padahal dia tidak dikatakan datang bulan, enggak, datang gila juga enggak, tapi tidak puasa. Nah, itu. Ini kan orang yang menyeberangi, ibarat orang yang menyeberangi sungai tapi tidak mau ambil apa-apa. Orang Islam lewat Ramadan tapi tidak mengumpulkan amal. Ini kan rugi. Nah. Yang kedua, ada orang masuk Ramadan puasa tapi ngatain orang juga rajin. Solat. Ada lagi ya beramal sekedarnya aja lah dia. Tidak semangat. Orang tarawih dia tidak tarawih, orang baca Quran dia tidak baca Quran. Artinya kesempatan beramal kan banyak, tapi tidak dimanfaatkan. Lewat Ramadan jadi kurang bekalnya. Nah, yang ketiga ini baik. Dia tahu bulan Ramadan, bulan dilipat gandakannya pahala. Bayangkan jamaah yang berbahagia. Kita melakukan amalan-amalan sunat bulan Ramadan, amalan sunat bulan Ramadan kita kerjakan, fadilahnya, pahalanya sama dengan ibadah wajib di luar Ramadan. Kalau kita lakukan ibadah wajib bulan Ramadan, maka pahalanya sampai 700 kali lipat ganda. Bayangkan kalau kita baca Quran di luar Ramadan. Di luar Ramadan kita baca Quran, satu huruf berapa pahalanya? 10. Alif lam mim, alif 10, lam 10, mim 10. Artinya 30. Itu di luar Ramadan. Nah, kalau dalam Ramadan berapa lipat ganda pahalanya itu? Apalagi kita masuk pada malam-malam akhir Ramadan, di mana ada malam-malam yang ganjil, malam disebut malam Lailatul Qadar. Bayangkan kalau malam Lailatul Qadar jamaah baca Quran, kebetulan malam Lailatul Qadar, maka ketika itu jemaah sedang membaca lebih kurang 84 tahun baca Quran. Kalau pada malam Lailatul Qadar itu jemaah sedang solat tahajud, maka ibaratnya sama dengan kita tahajud selama 84 tahun. Jadi orang yang mengerti, orang yang paham, dia akan mengambil bekal sebanyak-banyaknya. Renungkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Fusilat yang mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man amila salihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha. Barang siapa berbuat kebaikan, barang siapa melakukan amal-amal soleh, sebenarnya amal soleh itu untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang melakukan kesalahan, siapa yang berbuat dosa, sebenarnya dosa itu untuk dia juga. Jadi ketika kita memasuki akhir-akhir Ramadan, malam-malam Lailatul Qadar, kalau kita banyak solat tahajud, sebenarnya tahajud yang kita kerjakan itu bukan untuk Allah, untuk kita sendiri. Untuk kita sendiri, bekal kita nanti di hari akhirat. Ketika kita malam-malam akhir Ramadan, kita berusaha semampu kita untuk baca Quran, ya mungkin 1 juz, mungkin 2 juz. Kebetulan malamnya malam Lailatul Qadar, sama dengan kita baca Quran 84 tahun. Bayangkan
Lah kita baca Quran malam itu untuk siapa baca Quran? Pahalanya untuk siapa? Untuk kita. Kita bersedekah malam-malam Ramadan. Afdal sedekah sedekah fi Ramadan, kata Nabi. Sebaik-baik sedekah sedekah bulan Ramadan. Maka ambillah bekal, ambillah peluang sebanyak-banyaknya ketika kita melewati malam-malam Ramadan. Jangan sampai kita ibarat murid yang ketiga lewat Ramadan tapi tidak mengambil apa-apa. Sayang, Ramadan berlalu begitu saja. Yang lebih sayang lagi ada apa? Ada orang berpuasa tapi tak mau solat. Itu payah mau cerita itu. Puasanya sah tapi tidak diterima Allah. Kenapa? Karena tidak solat. La hazi fil Islam liman tarkus solat. Tidak ada bahagiannya dalam Islam kalau dia meninggalkan solat. Awalu yuhasabu abdun yaumal qiyamah solat. Iza saluhat saluhat sairu amalu wa iza fasadat fasadat sairu amalu. Yang pertama Allah tanya nanti di akhirat solat. Kalau solatnya diterima, yang lain diterima. Kalau solatnya ditolak, yang lain ditolak. Oleh karena itu, jamaah yang berbahagia, alangkah ruginya orang yang melewati bulan Ramadan tetapi tidak melakukan amal-amal soleh. Rugi sekali, sangat rugi. Sebab kita tak tahu apakah kita boleh dapat Ramadan tahun depan. Belum tahu, jangan-jangan ini Ramadan kita yang terakhir. Oleh karena itu mari kita raih beberapa malam ini, yang tinggal berapa malam lagi bisa dihitung, boleh dihitung jari kan. Ambil peluang, perbanyak istighfar. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, maafkan aku, engkaulah Allah yang maha pemaaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.